Hai minasang, perkenalkan nama saya Charyanto. Saya akan mempresentasikan tugas video dari Yanto Sensei dari LPK kami. Yoroshiku onegaishimasu. Hai minasang, di sini saya akan menjelaskan kata kerja bentuk shiekikei. Kata kerja bentuk shiekikei, bentuk menyuruh. Bisa diartikan menyuruh, membuat, atau membiarkan dan mengizinkan. Untuk shiekikei di sini grup 1, perubahannya di sini vokal i dirubah menjadi vokal a, kemudian ditambah semas. Contoh di sini ikimas. Ikimas di sini vokal akhirnya i, kemudian dirubah menjadi ke vokal a. Ika. Ika ditambah semas. Ika semas, menyuruh pergi. Kemudian di grup 2, vokal yang vokal sebelum mas berbunyi e, kemudian tinggal ditambahkan sasemas. Contoh di sini tabe, tabemas. Tabemas vokal akhir sebelum masnya itu berbunyi e, tinggal ditambah sasemas. Tabe sasemas, menyuruh makan. Untuk grup 3, bentuk tidak beraturan di sini simas berubah menjadi sasemas, sama seperti simas grup 1. Kayak hana simas, hana sumimasen. Untuk hana simas di sini tetap dirubah hana simas berubah menjadi sa ditambah semas, hana sasemas, seperti itu. Untuk yang di grup 3 simas di sini sama seperti simas grup 1. Sasemas, hana simas, hana sasemas. Simas juga di sini simas bentuk tidak beraturannya, sasemas juga, menyuruh melakukan. Nah, untuk kimasnya, kimas datang, ko sasemas, menyuruh datang. Kemudian untuk bunpo di sini pelaku atau subjek wa, partikel wa atau ga, topik ni, objek o, shiekikei, kata kerja bentuk shiekikei. Contoh di sini sacho wa mirasang ni repoto o. Kakimas berubah menjadi shieki, kaka semas. Direktur akan menyuruh menulis laporan ni di sini ni kepada, karena di sini topik, bisa ni kepada atau ni oleh. Direktur akan menyuruh menulis laporan kepada saudara Mira. Dan bentuk ini bisa menghilangkan objek. Nah, di sini objek ini bisa dihilangkan. Langsung topik o, kemudian kata kerja. Contoh di sini hahawa antosang o shikara semasta. Nah, di sini nggak ada objek lagi, langsung topik, ibu telah memarahi saudara Anto. Nah, kemudian di sini kata kerja tunggal dan kata kerja bentuk shiekikei. Ada kata kerja tunggal seperti miemas, memperlihatkan, kisemas, memakaikan, dan kikoemas, terdengar. Nah, 3 kata kerja ini banyak kata kerja tunggal. Selain ini kemudian
Miemas itu mimas, sama. Miemas memperlihatkan, misasemas menyuruh, melihat. Kisemas memakaikan, kisasemas menyuruh, memakai. Kikoemas terdengar. Kemudian kata kerja bentuk syekinya, kikasemas menyuruh, mendengar. Kemudian di sini sheki te kudasai. Disambungkan dengan te kudasai lagi di sini. Artinya di sini tolong izinkan atau biarkan. Contoh, watashi o tabe sase te kudasai. Untuk di sini kenapa watashinya partikelnya o? Kembali yang di sini lagi. Topik bisa menjadi objek. Kemudian shieki te itadakemasen ka dan shieki itadakemas ka. Dapatkah mengizinkan? Contoh, sensei wa hayaku kaerasete itadakemasen ka? Guru, dapatkah mengizinkan pulang dengan cepat? Hayaku di sini kata sifat hayai, cepat, dirubah menjadi ikunanini. Ku di sini diartikan dengan. Nanti kita pembahasan ikunanini setelah ini. Shieki ukemi di sini disuruh, dibuat, atau diizinkan dan dibiarkan. Perubahan kata kerja ini masuk dalam grup 2 karena berakhiran vokal e. Tetapi ada perbedaan untuk grup 1. Contoh. Grup 1 di sini contohnya ikimas pergi, ika saremas. Sebenarnya kan ikimas berubah menjadi ika se raremas. Kan ukemike-nya kan rare. Dikan kan. Bisa memakai seperti ini, bisa juga memakai seperti ini. Tetapi seringnya memakai ini karena ketika memakai ini akan lebih susah atau terlalu panjang. Ikimas, ikasaremas, dibiarkan pergi. Ikase raremas, dibiarkan pergi. Sama saja. Untuk aimas di sini vokal i-nya berubah menjadi wa, bukan menjadi a, tapi menjadi wa. Awa saremas atau awa se raremas, diizinkan bertemu. Contoh di sini, watashi wa hahani hayayo tabe se raremasta. Saya telah disuruh makan sayur oleh ibu. Di sini topik kembali. Ni di sini bisa kepada ataupun oleh. Watashi wa sensei ni hon o yoma remasta, atau yoma saremas tak, seperti itu. Saya telah disuruh membaca buku oleh guru. Kemudian di sini ada futsuke, ikioshi, nakioshi, kata benda, nara, artinya kalau.
untuk sih di sini sebagai imbuhan. Karena nara ini sebagai pendapat, bisa untuk pendapat. Kata kerjanya futsu, bebas, kata kerja biasa. I di sini ada, nah di sini hilang, kata benda tidak diimbuhkan apa-apa, ditambahkan nara. Contoh di sini nihon iku nara. Nah, di sini menggunakan kata kerja futsu, kata kerja jisokei. Nihon iku nara Kyoto mo mite kudasai. Kalau pergi ke Jepang sih Kyoto juga tolong lihat. Kyoto. Nah, di sini ada penerjemahan awal dari mo. Kyoto juga tolong lihat. Kemudian di sini hayai nara koreo kaimasu. Di sini menggunakan i kiyoshi, kata sifat i. Kalau murah sih akan beli ini. Nah, kemudian di sini menggunakan kata sifat na kiyoshi. Hima nara. Nah, hima. Nah, di sini dihilangkan. Sebenarnya kan himana nanya hilang, atau kata bendanya ame nara, bisa seperti itu. Hima nara tetsudate kudasai. Kalau senggang sih tolong bantu. Nah, kita masuk ke kata sifat. Kata sifat i dan kata sifat na memiliki arti yang jika bertemu kata kerja. Nah, kalimat ini kita sudah pelajari di poin-poin sebelumnya. Kali ini kita akan bahas kembali. Kata sifat i ku, kata sifat na ni, i ku na ni, kata benda ni, sama. Setiap kata benda itu mengikuti kata sifat nanya, kata sifat na. Jika bertemu dengan kata kerja aktif, artinya dengan. Dan jika bertemu dengan kata kerja pasif, tidak ada arti, iminai. Contoh, kata sifat i atau na bertemu dengan kata kerja aktif. Nah, di sini yang saya katakan tadi, hayai kaerimasu. Nah, hayai di sini i-nya dihilangkan, dirubah menjadi ku. Ku di sini artinya dengan ketika bertemu dengan kata kerja aktif. Hayaku kaerimasu, akan pulang dengan cepat. Nah, kata sifat i atau kata sifat na bertemu kata kerja pasif, ku di sini tidak ada arti, iminai, tidak ada arti. Atsuku narimasu, akan menjadi panas. Narimas kan menjadi, mas akan menjadi panas. Ku di sini tidak ada artinya. Ketika kata sifat bertemu dengan kata kerja narimas menjadi aktif. Ku ni shimasu, melakukan dengan atau contoh, atataku shimasu, melakukan atau melakukan dengan hangat, melakukan dengan hangat. Kata kerja ketika bertemu dengan mas berarti aktif. Nah, di sini melakukan dengan hangat sama dengan menghangatkan. Kata benda ni shimasu, memutuskan atau memilih untuk. Contoh, kore ni shimasu,
Kore ini shimas, memilih untuk ini. Nah, kemudian di sini kita belajar kembali membendakan kata kerja. Nah, tapi membendakan kata kerja di sini ditambahkan ni shimas. Kazoku o tetsudaimasu berubah menjadi futsu. Tetsudaimasu berubah menjadi jiso. Tetsudau koto ni shimasu, atau bisa menggunakan tetsudau no wa ni shimasu bisa, atau noga bisa, noga ni shimasu. Tetsudaimasu ini menjadi kata benda, kemudian ditambahkan ni shimasu. Akan memilih membantu keluarga. Nihongo no benkyou ni shimasu. Nah, ketika kata benda bertemu dengan kata benda, di sini wajib partikelnya no, kemudian ditambahkan ni shimasu. Nah, tambahan di sini kata juga itu bisa membendakan kata kerja, seperti kaki kata, cara menulis kaki kata o oshiete kudasai, tolong ajarkan atau beritahu cara menulis. Kemudian di sini ada toki. Toki di sini menggunakan kata kerja futsuke ikyoshi na kyoshi kata benda no, toki saat atau ketika. Contoh nihon iku toki kamera o kaimashita. Artikan dari koma terlebih dahulu. Saat atau ketika akan pergi ke Jepang, telah membeli kamera. Untuk kata ini untuk kata kerja. Untuk kata sifat inya isogashi toki, inya ada. Isogashi toki terebi o mimasen. Saat sibuk atau ketika sibuk tidak menonton TV. Kata sifat na shizuka na toki. Nah, nanya ada. Shizuka na toki benkyou shimasu. Saat suasananya tenang akan belajar. Kata benda no gakusei no toki nihon ni sundeimashita. Saat atau ketika mahasiswa telah tinggal di Jepang. Sumimasen, di sini tidak ada kata tai-nya, jadi tidak ada keinginannya. Kemudian syarat pengulangan kata sifat atau kata kerja diterjemahkan di awal setelah wa atau ga. Kemudian yang nomor 2, dalam kurung Jepang atau tanda petik Jepang asli. Isi diterjemahkan akhir. Nah, di sini pasti isinya di sini isi, di dalam sini pastinya isi, dan diterjemahkan di akhir kalimat. Contoh kurumato denshato dochiraga hayaika bisa diterjemahkan, bisa ditambahkan moto totemo yori bisa. Kurumato denshato dochiraga hayaika. Nah, di sini ketika ada pengulangan to, kita terjemahkan dari sini dulu. To di sini to penerjemahan awal. Yang mananya
yang cepat. Nah, ketika des K dihilangkan, ketika K bertemu dengan partikel G, yang di K di sini artinya yang. Seperti ini yang di ketika kata sifat ya atau kata sifat na bertemu dengan kata kerja, artinya yang mananya yang cepat, mobil dan kereta. Atau bisa ditambahkan dochira ga moto hayai ka. Moto artinya lebih, yang mananya lebih, yang lebih cepat, kereta dan mobil. Kemudian di sini Tanaka sang wa ohayo to imasta. Saudara Tanaka telah berkata selamat pagi. Nah, isi di sini diterjemahkan di akhir. Kemudian di sini ada kalau konteks i, kalau positif konteks i, sebaiknya, lebih baik, boleh, bisa atau izin. Kalau to tara narabate ditambahkan mo i des. Nah, di sini patahan, tidak sambungan, tidak bersambungan. Ketika ingin belajar cepat untuk merangkai kata, di sini dipatah-patahkan terlebih dahulu. Seperti contoh di sini benkyo suruto mo i des. Kalau akan belajar pun bagus. Atau di sini benkyo shite mo i des. Kalau benkyo shitara mo i des. Bisa seperti itu. Kemudian di sini ada ta hoga, nai hoga, ru no ga, kata benda no hoga, kata benda ga, tambahkan i. Ho di sini artinya bagian atau sebelah, bung bagian, bubung titik bagian. Untuk menunjukkan titik bagian itu bisa menggunakan bubung. Kemudian tanoshi, lebih menyenangkan. Contoh hayaku netta hoga i, sebaiknya telah tidur dengan cepat. Osoku nenai hoga i, sebaiknya tidak tidur larut malam. Aruku no ga hoga i. Nah, ga di sini bisa dihilangkan. Nah, sejatinya hoga ini sudah menjadi kata benda. Lebih baik berjalan kaki. Kono pen no hoga i atau kono pen ga i, bisa seperti onaji, sama saja. Lebih baik pulpen ini nya bagus. Ya, hanya untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.